Selamat jumpa anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 Amlapura jaya. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan hari suci atau disebut dengan padewasan. Nah, untuk lebih lanjut, mari anak-anak simak tayangan berikut ini. Om Swastiastu, Om Oyuga Namastu, Namo Siddhaya. Halo anak-anak yang tercinta, yang Ibu banggakan, bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10. Pagi ini kita akan membahas tentang padewasan. Bertemu kembali dengan Ibu Putu Eka Damayanti ya. Tetap semangat belajar, salam sehat dan salam rahayu. Kita akan mulai materi tentang padewasan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar tentang padewasan dan apa hubungannya dengan warige? Dan apakah yang anak-anak ketahui tentang hari baik dan hari buruk? Nah, anak-anak, mohon diperhatikan, apa itu padewasan? Padewasan, jika dilihat dari asal katanya, berasal dari kata dewasa, yang artinya hari pilihan, hari baik. Dewasa mendapat awalan pe dan akhiran an. Padewasan sama dengan ilmu tentang hari baik. Kata diwasa dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata div yang artinya sinar. Div menjadi diwasa yang berarti pilihan atau hari yang baik. Kata dewasa sering dikaitkan dengan kata warige. Nah, anak-anak, sekarang fungsi warige. Fungsi warige adalah pelengkap dalam ilmu agama yang bertujuan untuk memberikan ukuran atau pedoman dalam mencari dewasa. Memberikan rambu-rambu, kemungkinan-kemungkinan, pengaruh baik buruk hari terhadap berbagai usaha manusia. Baik buruk hari mempunyai akibat terhadap nilai hasil dan guna satuan perbuatan. Baik buruk hari mempunyai akibat terhadap nilai hasil dan guna satuan perbuatan. Yang bagaimana yang dimaksud seperti itu? Nah, mari perhatikan dengan baik. Pertama, melihat cocok atau tidak cocoknya perjodohan. Oleh karena pembawaan dari pengaruh kelahiran yang membawa sifat tertentu kepada seseorang. Kemudian yang kedua, melihat cocok atau tidaknya mulai membuat pondasi, mengatapi rumah, pindah rumah, dan sebagainya. Ketiga, melihat baik atau tidaknya untuk melaksanakan upacara ngaben atau atiwe-tiwe. Keempat, melihat baik tidaknya upacara kesucian yang ditujukan kepada dewa-dewa. Dan kelima, melihat baik tidaknya untuk melakukan kegiatan termasuk bidang pertanian dan lainnya. Sekarang anak-anak menentukan padewasan. Ini sering sekali kita dengar di kehidupan kita sehari-hari ya. Ngalih dewasa. Itu ditentukan dengan menentukan padewasan. Bagaimana langkah-langkahnya anak-anak? Yaitu pertama kita harus mengetahui apa itu wewaran anak-anak. Secara arti kata, wewaran berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata ware dan mendapat akhiran an, sehingga menjadi wewaran. Sama dengan istimewa, terpilih, terbaik, mansyur, utama, hari. Jadi, wewaran adalah hari yang baik atau hari yang utama untuk melakukan sesuatu hal atau suatu pekerjaan. Nah, anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel tentang wewaran. Wewaran seperti yang sudah anak-anak ketahui dari SD, mungkin anak-anak sudah belajar. Sekarang kita di SMK ya. Itu ada tetap dari ekewara. Ekewara luang. Uripnya satu, tempat kedudukannya di barat laut. Dewatanya sang yang taya. Dwiwara mengepepat, triwara pasah, betang, kajang, caturwala, Sri, Laba, Jaya, Menala. Nah, pancawara, umanis, paing,
pon wage kliwon. Satwara tungleh aryang urukung paniron was maulu. Saptawara ada Radite, Soma, Anggara, Buddha, Brahaspati, Sukra, dan Saniscara. Sedangkan Astawara Sri Indra, Guru Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma. Sangawara Dangu, Jangur, Gigis, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, Dadi. Dan Dasawara yaitu Pandita, Pati, Suka, Duka, Sri, Manu, Raja, Dewa, Raksasa. Nah, dalam tabel ini dari Ekawara sampai Dasawara, ya, dari Ekawara sampai dengan Dasawara di sini sudah disajikan berapa uripnya, di mana letaknya, dan dewata yang mendudukinya, ya, anak-anak. Nah, selanjutnya perhatikan anak-anak, ini ada jari ya. Ini adalah cara menghitung triwara dengan menggunakan jari tangan, anak-anak. Ini perhitungannya dengan arah seiring dengan jarum jam ya, dari Radite yaitu berada di ruas tengah, kemudian Soma ada di ruas bawah, dan di atasnya ada Anggara, dan demikian seterusnya, sehingga ukir jatuh pada kajeng. Berarti Radite ukir sama dengan kajeng. Terus putar ke kiri, Budanya jatuh pada kajeng lagi. Berarti Buddha ukir juga triwarnya adalah kajeng. Demikian seterusnya. Nah, yang ini adalah berdasarkan arah mata angin ya anak-anak. Ya, berdasarkan arah mata angin dibagi jadi 4 ini, 5 di tengah. Kemudian di arah timur itu ada Umanis, selatan ada Pahing, di barat itu Pon, utara itu Tumpak, dan tengah-tengah itu Kliwon. Kemudian di timur ada Buddha Cemang, di selatan ada Buddha Kliwon, di barat ada Anggar Kasih, di utara adalah Tumpak, di tengah-tengah ada Sukra Kliwon. Kemudian Sinta jatuh pada arah selatan, Landap pada arah utara, Ukir jatuh pada arah timur, dan Kulantir jatuh pada arah barat. Kaulu, Radite, Soma, Anggara, Buddha, Brahaspati. Nah, dan ini adalah cara menentukan caturwara dengan menggunakan tabel, anak-anak. Yaitu pengaturan arahnya mengikuti dari arah jarum jam ya, dari atas Sri, Laba, Jaya, Menala, kemudian Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrag, dan seterusnya. Nah, dan yang ini adalah menentukan hari suci dengan menggunakan jari, dengan menggunakan 5 jari, di mana Buddha Kliwon itu jatuh pada ibu jari. Kemudian Tumpak atau Saniscara Kliwon itu jatuh pada telunjuk. Kemudian Buddha Cemang atau Buddha Wage itu pada jari tengah. Anggar Kasih atau Anggar Kliwon itu pada jari manis. Dan pengembang atau kosong itu pada telunjuk. Sehingga mari kita hitung perputarannya wuku dari mulai ibu jari ya, Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrag, dan seterusnya anak-anak sampai dengan Watu Gunung. Sehingga pada ibu jari itu adalah hari raya Buddha Kliwon, seperti Buddha Kliwon Sinta, Buddha Kliwon Gumbrag, Buddha Kliwon Dunggulan, Buddha Kliwon Pang. Sedangkan Tumpak pada jari telunjuk itu ada Tumpak Landap, Tumpak Wariga, Tumpak Kuningan, dan Tumpak Kelut. Sedangkan Buddha Cemang ada Buddha Cemang Ukir, Warigadian, Buddha Langkir, dan Buddha Cemang Merake. Dan Anggar Kasih hari rayanya itu wukunya apa saja? Ya, sesuai dengan jari sesuai dengan wuku yang jatuh pada jari manis ya. Anggar Kasih itu Anggar Kasih Kulantir, Anggar Kasih Julungwangi, Anggar Kasih Medangsia, dan Anggar Kasih
tambir. Sedangkan di Pengembang, di Jari Kelingking itu tidak ada hari raya anak-anak, kecuali di sana jatuhnya Watu Gunung. Sarnis Caru Umanis, Uku Watu Gunung hari raya apa? Sudah tentu anak-anak ketahui, yaitu hari raya Saraswati. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Apa yang anak-anak ketahui tentang penanggal dan panglong? Nah, wayang ini bertanya, apa itu penanggal? Apa itu panglong ya? Sekarang kita simak dengan baik, anak-anak. Penanggal ya. Penanggal itu juga disebut dengan sukle paksa ya. Penanggal itu perhitungannya hari-hari yang dimulai sesudah bulan mati sampai dengan purnama atau bulan sempurna. Lama penanggal itu penanggal 1 sampai dengan penanggal ke-5 itu lamanya 15 hari. Penanggal ke-14 atau sehari sebelum purnama disebut dengan purwani atau sama dengan bulan mulai akan sempurna nampak dari bumi. Sudah bisa dipahami anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Panglong. Nah, panglong ini kebalikan dari penanggal. Panglong ini juga disebut dengan Kresna Paksa. Panglong yaitu perhitungan hari dimulai sesudah purnama yang lamanya 15 hari. Dari Panglong 1 sampai dengan Panglong ke-15. Panglong ke-14 sehari sebelum tilem disebut Purwaning tilem atau bulan mulai tidak akan nampak dari bumi. Panglong ke-15 itulah tilem. Nah, anak-anak ini ya, sekarang hari raya itu ada juga dengan arah mata angin. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan padewasan. Sudi kiranya anak-anak memperhatikan dan semoga anak-anak bisa memahami dengan pelajaran padewasan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.